Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurlela, Guru IPS SMP Negeri 2, Baranti, Kabupaten Sidrap. Pengalaman saya mengikuti pelatihan benar-benar membuka mata saya. Saya belajar bahwa perubahan sejati dalam pendidikan bermula dari ruang kelas ini. Bagaimana kita bisa menghadirkan sesuai dengan prinsip pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu kita dapat memberikan kesadaran, bermakna, dan menggembirakan kepada peserta didik kita sesuai dengan pengalaman belajar, yaitu dengan memahami secara kontekstual, mengaplikasikan, dan dapat merefleksikan. Nah, untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam, tidak terlepas dari sebuah masalah. Pertama, saya mengamati bahwa minat belajar siswa terhadap pembelajaran IPS masih sangat rendah. Ini dibuktikan dengan ketika pembelajaran berlangsung, sebagian besar siswa tampak pasif, kurang memperhatikan penjelasan guru, dan tidak antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Kedua, hanya beberapa siswa yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan, sementara yang lain tampak sibuk dengan hal lain seperti berbicara dengan teman, menggambar di buku, dan lainnya. Ketiga, saat diberikan tugas, sebagian besar siswa cenderung menunda atau menyalin pekerjaan teman. Berdasarkan hasil wawancara ringan, mereka beranggapan bahwa pembelajaran IPS terlalu banyak hafalan dan kurang menarik karena tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai guru IPS, melalui pendekatan pembelajaran mendalam, saya memiliki tantangan untuk menumbuhkan kembali semangat dan minat belajar siswa agar pembelajaran IPS menjadi lebih hidup, bermakna, dan relevan dengan pengalaman mereka. Tujuan utama saya adalah mengubah persepsi siswa bahwa IPS bukan pembelajaran hafalan, melainkan ilmu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, bisa melatih cara berpikir kritis, serta memahami lingkungan sosial di sekitar mereka. Aksi yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, saya melakukan beberapa langkah tindakan. Yang pertama, mengubah strategi pembelajaran menjadi berbasis proyek. Siswa diajak membuat proyek sederhana seperti melakukan atau membuat video kampanye, pelestarian sumber daya alam, atau membuat kampanye melalui poster atau gambar yang mereka buat. Yang kedua, mengaitkan materi dengan konteks lokal dalam kehidupan nyata. Misalnya, saat membahas topik kegiatan sumber daya alam dengan observasi langsung dan mengeksplor langsung ke lingkungan sekitar sekolah. Di sudut kecil lingkungan sekolah, tampak anak-anak melangkah penuh rasa ingin tahu. Mereka tak hanya belajar di dalam kelas, tapi turun langsung ke alam, menyentuh, mengamati, dan merasakan sendiri kekayaan sumber daya di sekitar mereka. Dengan panduan guru, mereka mulai mengeksplor kebun sekolah, melihat tanah yang subur, air yang mengalir, serta pepohonan yang rindang. Dari hal sederhana, mereka belajar bahwa sumber daya alam bukan sekedar materi pelajaran, melainkan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Saat mereka mencatat, berdiskusi, dan saling bertukar ide, pembelajaran menjadi hidup, nyata, dan bermakna. Mereka memahami bagaimana manusia memanfaatkan alam dengan bijak, bagaimana keseimbangan perlu dijaga agar kehidupan tetap berlanjut. Inilah pembelajaran mendalam yang sesungguhnya. Ketika anak-anak tidak hanya menghafal konsep, tetapi mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Mereka belajar berpikir kritis, berkolaborasi, dan berempati terhadap lingkungan tempat mereka berpijak. Alam menjadi ruang kelas terbuka, tempat setiap batu, daun, dan tetes air menjadi guru yang mengajarkan makna keberlanjutan. Oke, paham ya? Oke, terima kasih. Yang ketiga,
Menggunakan media digital dan kolaboratif, saya memanfaatkan aplikasi WordWall untuk membuat kuis interaktif menggunakan kuis yang ada di WordWall agar pembelajaran lebih menyenangkan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan hasil proyek mereka dan menampilkan proyek mereka di depan kelas mereka sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi yang telah mereka lakukan. Tahukah kalian alam memberi kita segalanya? Air untuk diminum, angin untuk dihirup, dan tanah untuk ditanam. Tapi apa yang terjadi jika alam kita tidak lagi terjaga? Ayo selamatkan alam kita. Kita sekolahku, sehat diriku. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alila dari kelas 1C. Saya menggambar poster tentang cara melestarikan sumber daya alam. Manfaatnya adalah: 1. Melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam. 2. Melindungi spesies flora dan fauna. 3. Menjaga kualitas lingkungan yang baik serta bijaksana. 4. Mencegah kerusakan dan pencemaran yang mengakibatkan bencana. Ayo kita menanam pohon agar bumi kita tetap lestari. Saya menggambar poster tentang pemanfaatan alam, yaitu air, melestarikannya, tidak membuang-buang air, pemanfaatannya untuk minum. Hasil yang diperoleh setelah beberapa minggu penerapan terlihat perubahan positif dan perilaku dan minat belajar siswa. Siswa menjadi lebih aktif bertanya dan berdiskusi dalam kelompok. Tingkat partisipasi meningkat saat pembelajaran berlangsung. Mereka mulai menunjukkan rasa bangga dan percaya diri saat mempresentasikan hasil proyeknya. Nilai rata-rata penugasan meningkat sekitar 15-20% dibanding sebelumnya. Yang paling penting, siswa mulai mengatakan bahwa belajar IPS ternyata seru dan tidak membosankan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa ketika pembelajaran dikemas secara kontekstual, kolaboratif, dan bermakna, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan terlibat aktif dalam sebuah proses pembelajaran. Pembelajaran IPS menjadi bermakna, kontekstual, dan menyenangkan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa pembelajaran yang bermakna bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi tentang memberi ruang bagi siswa untuk berpikir, berkolaborasi, dan menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Inilah praktik baik saya dalam mewujudkan pembelajaran IPS yang mendalam, kontekstual, dan menyenangkan. Dengan pembelajaran IPS, saya bisa lebih fokus dan bisa memahami semua pembelajaran karena pembelajaran IPS sangat seru. Saya sangat senang belajar IPS karena pembelajarannya menantang. Saya sangat senang belajar IPS karena tidak membosankan dan sangat seru. Ditambah lagi, kita menggunakan aplikasi WordWall. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman SPD MSI, Kepala UPT SMP Negeri 2 Beranti, sangat mengapresiasi inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nurlela SPD, Guru IPS UPT SMP Negeri 2 Beranti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pandemi IPS, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam, dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan mengacu pada prinsip pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dalam konteks memahami, siswa memahami materi pembelajaran IPS sesuai dengan konteks lingkungan sekolah. Terus nanti dilanjutkan dengan mengaplikasikan, yaitu siswa membuat konten video kampanye tentang bagaimana melestarikan lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pandemi IPS, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam, dapat meningkatkan minat belajar siswa